Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat ini kita kembali bersama Ustadz. Semoga kita baik-baik saja dan diberi kesehatan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan berkisah tentang kisah Nabi Hud. Nah, anak-anak yang saya cintai di dalam Al-Quran, surat Hud ayat ke-50. Nah, ini artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, yaitu Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ada saja." Nah, pada surat Hud ayat 50 ini sudah dijelaskan oleh Allah bahwasanya kaum Ad itu didakwai oleh saudaranya sendiri. Saudaranya sendiri yaitu adalah Nabi Hud. Ya, kelas 2 ada kan yang bernama nama Hud ya. Terus kemudian ketika itu Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah." Kenapa kok disuruh menyembah Allah? Karena pada saat setelah banjir besar Nabi Nuh, orang-orang memang sudah kembali kepada Allah, menyembah Allah dan mengesahkan Allah. Namun ada beberapa waktu mereka tersesat kembali, menyembah berhala, kemudian menyembah patung-patung, dan membuat patung-patung yang besar dan tinggi sekali. Tapi kaum Nabi Hud tidak percaya, kaum Ad tidak percaya, dan membalas, "Kamu hanyalah mengada-ada saja." Nah, Nabi Hud ini Nabi bangsa Arab. Kenapa Nabi bangsa Arab? Karena Nabi Hud ini diutus dari bangsa Arab. Nabi Hud ini adalah putra Sam bin Nuh. Nah, kenapa kok Sam bin Nuh? Karena Nabi Hud adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh punya cucu yaitu adalah Nabi Hud. Anaknya Nabi Nuh itu siapa? Sam. Nah, kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang meninggali di daerah sekitaran Yaman atau di bangsa Arab. Mereka memiliki postur tubuh yang besar. Kaum Ad adalah kaum yang kaya dan kuat. Keahlian kaum Ad yaitu bidang arsitektur dan bidang pertanian. Bidang arsitektur itu adalah pinter membuat bangunan-bangunan yang megah. Di bidang pertanian, mereka juga bisa bercocok tanam, bisa menghasilkan hasil bumi yang melimpah. Istananya yang megah dan rumah-rumah yang mewah, bangunannya bagus-bagus dan sebagainya. Dan di pertanian pun juga mereka sangat unggul, sangat bisa menanam ini dan itu. Nah, tetapi Nabi kaum Ad lupa akan keesaan Allah. Karena kenapa? Tadi Ustaz sudah cerita bahwasanya ia tidak menyembah Allah kembali, tapi menyembah patung-patung. Ya, membuat patung-patung kemudian disembah. Maka dari itu datanglah azab Allah untuk kaum Ad. Apa? Azab kaum Ad, hembusan angin yang kencang dan terpendamnya harta. Nah, pada saat itu Nabi Hud diselamatkan oleh Allah, disuruh pergi ke daerah Hadramaut. Kemudian kaum Ad diazab oleh Allah dengan hembusan angin yang kencang yang sangat dingin. Maka ketika angin itu melewati bangunan-bangunannya, bangunan tersebut hancur dan membinasakan mereka.
dan terpendam hartanya. Hartanya berada di dalam tanah, terpendam dengan bangunan-bangunannya. Akhirnya binasalah kaum Ad. Namun Nabi Hud dan para pengikutnya selamat, yakni ada di daerah Hadramaut. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud dan kaum Ad ini? Yang pertama, kita tidak boleh sombong seperti kaum Ad. Mentang-mentang ia bisa membuat patung, bisa membuat istana yang megah, ia membuat patung-patung orang-orang solih, kemudian disembah. Selalu bersyukur. Kenapa kok selalu bersyukur? Karena semua rezeki datangnya dari Allah. Mentang-mentang kuat, kita tidak boleh menindas kaum yang lemah. Kita harus melindungi orang-orang yang lemah. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.